Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Thumma ila sahibu syarhuha Imam Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai berapa? 181. Apa? 22. Kemarin sudah kita bahas tentang makna uluhiyah atau definisi ketuhanan, yaitu Tuhan atau ilahi itu dimengerti dengan zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu namanya apa? Tuhan.
Kemudian sudah kita bahas pula bahwa di dalam makna istighna itu mengumpulkan berapa? 11 sifat yang wajib. Kemudian 11 sifat yang mustahil. Ditambah lagi 3 yang wajib dari perkara jaiz. Dan lawannya juga ada 3 dari perkara jaiz. Maka jumlah akidah yang masuk dalam makna istighna adalah 28 akidah. Makanya oleh musonif definisi ini dianggap definisi yang sempurna. Kenapa? Dengan definisi ini semua akidah yang kita pelajari bisa masuk ke dalamnya. Hingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seluruh akidah itu bisa kita ingat secara langsung gitu loh. Karena akidah-akidah itu menjadi isinya kalimat la ilaha illallah. Maka itu penting kita sampaikan agar makna ini bisa kita kaji, karena jangan sampai kita hanya mengerti tentang sifat 20 tapi enggak sampai kepada mengerti makna ketuhanan. Kalau cuma sampai sifat 20 aja gimana Beb? Saya ngerti Allah itu wujud, Allah qidam, Allah baqa sampai mutakal. Liman saya ngerti Beb. Kamu belum sampai pada maknanya Tuhan berarti. Ketika orang itu ingin sampai kepada maknanya Tuhan, maka harus mengerti sampai definisi ketuhanan. Dari sifat 20 itu nanti dibagi 2. Separuh menunjukkan makna Allah tidak butuh segala sesuatu, separuh menunjukkan makna segala sesuatu membutuhkan Allah. Hingga 20 sifat itu menjadi sifat Allah yang sempurna untuk kita pelajari gitu loh. Karena dengan 20 sifat itu kita sampai kepada makna bahwa Allah betul-betul Tuhan. Bukan Tuhan Tuhanan, tapi Tuhan beneran gitu loh. Kan banyaknya orang sekarang nyembah Tuhan kan Tuhan Tuhanan, bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak bersifat dengan sifat wong bukan Tuhan kok disembah. Ya, salah yang nyembah. Yang disembah mah diem aja. Lu mau nyembah buaya terserah, lu nggak nyembah. Ente yang nyembah yang salah. Kenapa barang diem aja kok disembah? Mestinya yang ente sembah barangnya ngomong sembah saya, nah begitu. Atau dia ngutus seorang utusan, sembah dia, nah begitu maksudnya. Ini utusan kagak ada, dia ngomong kagak, ente sembah berarti ente yang nuduh, ente yang salah nuduh, bukan Tuhan dianggap Tuhan. Maka penting kamu kenal sifat-sifat ketuhanan agar tidak salah menetapkan mana yang berhak disembah dan mana yang tidak berhak untuk disembah. Terus setelah makna istighna kita bahas, masuk kepada definisi yang kedua yaitu iftiqor. Maknanya ini adalah istilah ilmu tauhid
definisi kedua diberi istilah apa? Iftikor. Maknanya apa? Mau menunjukkan definisi yang kedua ini menghadirkan makna bahwa segala sesuatu selain Allah itu semuanya butuh kepada Allah. Wa amma iftikaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu al-hayat wa umumal qudrati wal iradati wal ilmi idlawin tafa syai'un min hadhihi lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis fala yaftakiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Adapun pembahasan tentang iftikor atau butuhnya segala sesuatu kepada Allah, maka wajib bagi Allah itu bersifat dengan sifat-sifat, ada 4 sifat. Apa yang disebut di sini? Wajib Allah bersifat hayat, wa umumal qudrati, wa umumal iradati, wa umumal ilmi. Wajib Allah bersifat hidup, kudrat secara umum, iradah secara umum, dan ilmu secara umum. Apabila 4 sifat ini hilang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti tidak akan pernah wujud alam semesta ini. Kalau 4 ini kurang salah satunya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, pasti alam nggak akan wujud. Kalau alam nggak wujud gimana? Ya berarti nggak ada yang butuh sama Allah. Gitu loh. Yang butuh siapa? Nggak ada yang wujud. Mau butuh kepada Allah karena dia diwujudkan. Maka wajib Allah bersifat yang 4 ini. Dengan adanya 4 sifat ini, alam ini bisa diwujudkan. Dengan diwujudkannya alam ini, maka seluruh alam ini semuanya butuh kepada Allah. Karena dia yang mewujudkan. Hadza syuru'un minhu fi dzikri ma yandariju tahtal ma'na tsani alladzi tadhammanahu ma'nal uluhiyah. Ini merupakan apa yang telah ditulis dalam kitab asli oleh musonef dalam menyebutkan akidah-akidah yang masuk ke dalam makna kedua dari makna ketuhanan. Karena makna ketuhanan kita berikan 2 macam makna. Yang pertama, Allah itu adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh kepada Allah. Inilah 2 makna ketuhanan. Yang pertama sudah kita bahas, maka ini yang kedua. Maka apa yang ditulis musonef tadi di atas, bahwa Allah itu wajib bersifat dengan hidup, kudrat, iradat, ilmu, maka itu semua mau menyebutkan akidah-akidah yang masuk ke dalam makna kedua. Jadi makna yang kedua itu memasukkan 9 sifat.
Yang pertama memasukkan berapa? 11 sifat yang wajib. Kan sifat yang wajib ada berapa? 20 dibagi 2. Satu bagian masuk pada makna pertama, satu bagian masuk pada makna kedua. Makna pertama berapa sifat? 11 sifat. Makna kedua 9 sifat. Itu baru berapa tadi? 4. Hayat, hidup, kudrat, iradat, ilmu. Ditambah apa lagi? Hayyan, qadiran, muridan, aliman. 9 apa 8? Nanti ditambah lagi yang pertama yaitu wahdaniyah. Maka jumlahnya ada 9 sifat yang masuk pada makna kedua. Jadi 20 dibagi jadi 2, 11 sifat masuk makna pertama, 9 sifat masuk makna yang kedua. Hingga kalau kamu baru ngaji hanya sifat 20, maka kamu nggak akan tahu apa fungsinya sifat 20. Untuk membentuk apa sifat 20 itu, gitu loh. Maka sifat 20 itu jadi makna ketuhanan setelah kamu ngerti bagaimana cara membaginya. Oh, 11 masuk makna pertama, 9 masuk makna kedua. Maka dengan begitu kamu tahu sifat 20 adalah menjadi isinya la ilaha illallah. Wala khafa'a anna wujubal iftiqari ilaihi ta'ala yastalzimu qudratahu ta'ala ala ijadi syai' al-muftakiri fihi ilaih. Maka sudah sangat jelas, sudah bisa dipastikan bahwa sesungguhnya tetapnya kebutuhan segalanya kepada Allah itu mewajibkan adanya sifat kudrat pada Allah. Semuanya butuh kepada Allah, berarti pasti pada Allah ada sifat kudrat. Kalau enggak gimana lah, yang mau butuh sama dia siapa? Kenapa ala ijadi syai'in al-muftakiri ilaihi, dalam menciptakan sesuatu yang wujudnya membutuhkan Allah. Makhluk tidak butuh kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk sama makhluk nggak saling menciptakan. Maka bagaimana saya mau butuh kepada makhluk? Nah, butuhnya sama siapa? Sama yang menciptakan. Bagaimana dia menciptakan? Karena dia bersifat kudrat. Maka yang menunjukkan Allah itu wajib butuh kepadanya segala sesuatu, maka wajib pada Allah bersifat kudrat, yang dengan kudratnya itu Allah menciptakan segala sesuatu. Wa dzalika yastalzimu wujuba ittisafihi bil qudrati wal iradati wal ilmi ammatin li jami'i muta'alliqiha li jami'i mutalliqatiha lima arafta fiha sabaqa min wujudi tawaqqufi ta'thiril qudrati alal iradati wal ilmi. Maka hal itu memastikan wajibnya bersifat Allah dengan sifat kudrat, iradat,
dan ilmu yang ketiganya itu menyeluruh pada seluruh ta'alluqnya. Karena alasan yang telah Anda ketahui dalam penjelasan yang telah lewat, yaitu kepastian atau wajib tergantungnya asar atau makhluk atau alam kepada sifat kudratnya Allah, iradahnya Allah, dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kudratnya Allah secara umum, wajib iradahnya secara umum, wajib ilmunya secara umum. Yang dimaksud secara umum itu menyeluruh kepada yang ada pada makhluk, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya makhluk. Itu loh. Jadi tidak ada satupun yang lepas dari kudratnya Allah. Bukan terus Allah itu kudratnya menciptakan makhluk, menciptakan zatnya dan sifatnya, tapi nggak menciptakan perbuatannya. Berarti perbuatannya nggak butuh sama Allah. Berarti kudratnya Allah nggak bekerja secara umum, hanya pada sebagian makhluk. Nanti yang butuh pada Allah ya sebagiannya doang, nggak seluruhnya butuh kepada. Kenapa? Karena yang diciptakan Allah hanya sebagiannya. Itu kan? Jadi harus ketika semuanya itu butuh kepada Allah, harus semua yang ada pada dirinya makhluk diciptakan secara keseluruhan oleh Allah, zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kalau di dalam syarahnya dijelaskan begini, ada yang dimaksud secara umum itu bisa dimengerti apa? Arad itu apa? Arad itu apa? Arad sifatnya makhluk itu, sifat kita itu bisanya wujud itu hanya satu waktu atau bisa wujud pada beberapa waktu. Hah? Contohnya sehat. Allah bikin kita jadi orang yang sehat. Sehat itu hanya bisa muncul satu waktu, atau sehat itu bisa muncul beberapa waktu. Itu pendapat kamu. Itu pendapat kamu. Iya. Iya, maksudnya ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan sifat yang diwujudkan Allah pada kita itu hanya bisa muncul satu kali. Muncul, setelah itu hilang. Terus untuk muncul lagi gimana? Ya dimunculkan lagi. Gitu loh. Terus hilang lagi. Untuk muncul lagi dimunculkan lagi. Maka dengan begitu setiap waktu kita butuh kepada Allah. Dari situ loh maknanya. Kenapa kok butuh secara umum? Karena sifat kita itu tidak bisa muncul dalam dua waktu. Saya sekarang sehat, tadi saya sehat.
Sehat saya yang sekarang bukan sehat saya yang tadi, gitu loh. Kenapa? Sehat sekarang ini sehat yang baru dimunculkan oleh Allah. Nah, yang tadi mana? Ya sudah nggak ada, gitu loh. Hingga tiap waktu saya butuh kepada Allah. Kenapa? Karena tiap waktu apapun yang muncul itu butuh kepada Allah untuk dimunculkan. Ibaratnya begini, kata sebagian ulama, Allah itu hanya menciptakan wujudnya sesuatu, tidak menciptakan tiada. Allah hanya menciptakan adanya, tidak bikin kok bisa. Digambarkan kayak begini, kalau wujud itu digambarkan sesuatu yang dimunculkan oleh Allah, maka ketika wujud ini nggak mau dimunculkan, maka cukup dilepaskan oleh Allah, maka dia nggak akan wujud, nggak usah ditiadakan, gitu loh. Ngapain pakai ditiadakan lagi? Wujud di kayak saya mau menaikkan ini, biar ini nggak naik terus gimana? Cukup saya lepas, nggak usah saya turunin, gitu loh. Ada satu lagi pendapat, kalau sudah dinaikkan untuk turun, ya diturunin. Nah, ini dua pendapat nih. Satu lagi mengatakan sesuatu yang dinaikkan, kalau pengen itu nggak naik gimana? Ya dilepaskan saja, nggak usah diturunkan, gitu loh. Nyambung nggak nih? Ada dua pendapat ulama berkaitan sama sifat kita. Jadi ada satu yang mengatakan Allah itu menciptakan dua-duanya, wujud ya diciptakan, tiada juga diciptakan. Satu lagi mengatakan, oh Allah hanya menciptakan wujudnya saja, nggak menciptakan tiadanya. Kenapa? Ngapain bikin tiadanya? Kan Allah bikin wujudnya, iya. Dengan tidak mewujudkan maka pasti tiada, gitu loh. Nggak usah pakai double diwujudkan, ditiadakan, diwujudkan, ditiadakan. Ini pendapat ulama. Nah, di luar kita bicara mana yang mau kita ambil, dua pendapat ini dipakai semua oleh ahlu sunnah. Mau pakai pendapat yang pertama yaitu ahlu sunnah, mau pakai yang kedua juga ahlu sunnah. Lah, dua pendapat ini menunjukkan bahwa setiap waktu kita butuh kepada Allah. Ya Beb, kalau pendapat yang pertama, apa itu? Arad hanya bisa muncul satu kali, lalu akan hilang. Untuk muncul lagi butuh sama kudrat lagi, terus hilang. Untuk muncul lagi butuh sama kudrat lagi. Iya, kalau yang itu saya tahu Beb. Nah, yang kedua pendapatnya, arad bisa ada pada beberapa waktu. Allah mewujudkan sesuatu, maka sesuatu ini akan terus ada selagi Allah menghendakinya ada. Nggak perlu bikin lagi, nggak perlu tertiada diwujudkan lagi, tiada, nggak perlu. Kata pendapat yang kedua, Allah cukup munculin sekali, selagi ini dikehendaki ada, maka dia akan ada terus sampai kapanpun Allah menghendakinya menjadi ada. Nah, kalau pendapat yang kedua ini, terus butuhnya ke Allah di mana? Berarti butuhnya sama Allah sekali doang, waktu pertama kali doang dong. Setelahnya kan Allah menghendaki, maka dia akan terus ada sampai kapanpun Allah menghendakinya. Lah, seterusnya itu dibikin lagi enggak?
Dibikin lagi enggak? Enggak. Gimana sih? Kalau yang tadi adanya cuma sekali langsung tiada, maka untuk ada lagi butuh dibikin lagi. Karena arad hanya bisa ada pada satu waktu. Tapi ketika arad bisa muncul pada beberapa waktu, berarti ketika memunculkan satu perkara, dia akan bertahan sampai kapanpun yang Allah kehendaki. Nggak perlu diwujudkan. Dari bahasa ini ada yang namanya baju bekas. Baju bekas itu baju yang pernah baru, tapi sudah tidak baru, gitu loh. Lah, butuhnya ke Allah di mana? Butuhnya sama Allah di mana? Butuhnya sama Allah untuk diganti dengan yang lain. Ente dibikin berdiri, mau berdiri terus? Pengen apa? Lah, butuh sama Allah lagi tuh ketika mau duduk tuh. Ketika duduk mau duduk terus. Mau berdiri lagi kan, untuk bergantinya sesuatu menjadi mungkin yang lain selalu kita butuh sama Allah, gitu loh. Jadi dua pendapat ini, mau yang pertama ya butuh terus kepada Allah, yang kedua ya butuh terus kepada Allah, gitu loh. Karena untuk mengganti menjadi sesuatu yang lain, saya nggak bisa ganti sendiri. Dari duduk ke diam saya nggak bisa merubah sendiri. Dari sehat ke sakit, dari sakit ke saya nggak bisa mindah. Maka saya butuh kepada Allah untuk menggantinya, memindahnya, menjadikan yang baru, menjadikan yang terbaik. Butuh kepada Allah tuh maksudnya. Ini yang disebut umumul qudrat. Kudratnya Allah secara umum. Kalau kudratnya Allah nggak berlaku secara umum, tidak semuanya butuh kepada Allah. Itu. Jadi tugas kita itu bersyariat. Ngapain? Yang bagaimana bersyariat itu? Zahirnya mengikuti perintah Allah. Sholat, ruku, sujud, pergi haji, berbuat baik, bersedekah, nolong orang. Zahirnya tunduk pada perintah Allah. Lah batinnya ngapain? Batinnya menghubungkan setiap kejadian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas batin kita. Bagaimana bisa saya hubungkan? Kalau kamu nggak ngerti ini, sampai pikun nggak terhubung. Maka kamu bisa melaksanakan perintah batin kamu dengan kamu ngaji ini. Kamu akan tahu, oh ternyata berhubungan tiap waktu. Kudratnya Allah tidak pernah lepas dari diri saya. Gerak saya, diam saya, duduk saya, berdiri saya, nggak pernah lepas dari kudratnya. Dengan itu kamu menghubungkan tiap kejadian kepada Allah, apapun kejadiannya. Tugas kita itu. Jadi jangan sampai dohirnya sujud, dohirnya ruku, dohirnya zikir, tapi batinnya nggak berhubungan sama Allah, dianggap ini muncul sendiri, ono muncul sendiri, itu muncul sendiri. Berarti kamu nggak connect hatinya kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, nggak menjadi hamba yang muwahhidin, nggak menjadi hamba yang mengesahkan Allah. Itu tugas kamu seumur hidup. Ini tugas yang wajib. Kenapa? Ini yang menjadi syarat atau bagian dari
kewajiban orang yang telah bersyahadat kepada Allah. Kalau kamu sholat, kamu pingin nggak sholat kamu sah? Pengen. Caranya gimana? Ya penuhi syarat dan rukunnya. Lah kamu pengen nggak syahadat kamu sah? Caranya gimana? Tadi apa syarat rukunnya? Setelah kamu mengucapkannya, hatinya connect terus kepada Allah, mengakui ini muncul dari Allah, itu muncul dari Allah, ono muncul dari Allah, ini terus nggak putus connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sedang melatih hatinya untuk connect kepada Allah itu perkara yang begitu besar untuk dilakukan. Wajib tiap-tiap mukmin berusaha melakukan itu. Dibandingkan kamu ngerjain yang sunnah-sunnah, mendingan ngerjain ini. Jangan mikirin yang sunnah dulu, ninggalin ini. Ini banyak sekarang begitu. Mendahulukan zikir thariqah, mendahulukan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang wajib untuk mengkonekkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wiridnya pingin kebal, pain, nggak ada hubungannya sama sekali belas, kecuali kamu bisa connect kepada Allah. Tiap yang muncul diakui Allah, dari Allah. Dibacok nggak mempan, Allah. Nggak terus muncul, oh berarti wirid saya berhasil. Nggak selesai yang begitu, dah. Lanjut. Rusak. Jadi berapa banyak orang yang batal bersyariat coba. Ketika zahirnya tunduk, batinnya jauh dari menghubungkan sesuatu kepada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kamu ingin bersyariat dengan benar apabila kamu nggak ngerti syarat rukunnya? Oh yang penting kan saya sholat ibadah. Ya memang begitu, orang yang asal ngerjain ya begitu. Lah kamu dijamin diterima enggak? Ya enggak tahu. Orang yang akalnya cerdas enggak akan mau ngerjain sesuatu kalau enggak ada jaminan kerjaannya benar, baik, diterima, diberi penghargaan. Enggak mau orang berakal, yang penting sholat. Lah nyapain. Sholat iya, diterima kagak gimana? Lah usaha gimana biar itu upayanya. Maka ngaji ini tujuannya belajar bagaimana hati kamu bisa connect kepada Allah, mengembalikan segalanya berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarnya kayak kayak apa? Kereta apa itu? Monorail apa? Artinya apa? Jabotabek itu bisa berhenti jalan, belok sono, belok sini, kayaknya bisa kemana-mana, tapi nggak lepas dari apa? Kok rel, listrik di atasnya, ya. Kalau diangkat gimana? Nah, itu begitu. Jadi kita ini walaupun kayaknya ke sono kemari, si ono bisa loncat kemari, si itu bisa mukul saya mukul kamu, itu kelihatannya begitu. Tapi isinya nggak lepas dari kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya tetangga buajingan, kerjanya godain kamu, ngeledekin kamu, ngeselin kamu, Allah yang munculin. Terus jadi apa? Jadi ujian buat kamu. Nggak muncul sendiri, nggak itu. Ada orang datang minta sama kamu, ada orang datang menghina kamu, ada orang datang begini. Itu didatangkan Allah, nggak datang sendiri, nggak. Bagaimana kamu menghubungkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau nggak bisa begitu bagaimana? Kamu akan mensyirikkan Allah.
Apa? Menganggap ada sesuatu yang lepas dari kudrat iradatnya Allah. Kamu menganggap kudratnya Allah enggak secara umum, iradahnya Allah enggak secara umum. Kalau begitu enggak semuanya butuh kepada Allah. Maka kamu enggak akan bisa bersyariat dengan benar zahir batin kalau kamu belum ngaji ilmu hakikat gitu. Maka jangan ngaji cuman syariat, kata Gus Dur apa? Ojo mau ngaji syariat bloko, jangan ngajinya syariat doang. Kenapa? Ntar bisanya dongeng doang lu. Nggak ngerti hakikat, nggak ngerti aslinya gimana sih gitu loh. Jadi tugas kita bagaimana mengesahkan Allah adalah bagaimana menghubungkan tiap kejadian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap kejadian jadi apa? Jadi ujian. Bisa jadi nikmat dari Allah, bisa jadi azab dari Allah, macam-macam tuh kejadiannya. Kita mau hubungkan, oh ini nikmat dari Allah ya Allah, alhamdulillah. Oh ini taufik dari Allah. Oh ini ujian dari Allah. Oh ini kebaikan dari Allah. Terus mau dikonekkan dan tiap hubungannya mau dinilai. Ini apa nih? Oh ujian, ya sabar. Itu dong. Oh ini nikmat, ya syukur. Hingga tiap hubungannya kamu punya jawaban. Jadi ibadah kita enggak hanya ibadah zahir, tapi zahirnya ibadah dan batinnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung enggak? Maka kalau lagi baik kan enak gitu. Kalau lagi kelakuannya lagi jelek, terus kita ngomongnya kayak enggak pantas atau gimana? Enggak pantas gimana? Kamu sedang dijelekkan oleh Allah. Iya. Berarti kamu sedang dijadikan Allah menjadi bahan bakarnya api neraka. Seneng kan kamu? Kalau sedang dijelekkan Allah seneng nggak? Enggak. Jadi nggak bangga nggak? Kan saya dibikin Allah jelek, bikin jelek kok seneng lu? Ketika sedang jelek, ya saya sedang dijelekkan oleh Allah. Kalau saya kok tetap jelek terus sampai mati jelek terus, alamat saya masuk nerakanya Allah. Begitu dong. Hingga gimana? Berharap ya Allah, mudah-mudahan ini jelek yang terakhir. Mudah-mudahan besok nggak jadi jelek lagi ya Allah. Hakikatnya gitu loh. Artinya orang sering doa Allahumma stur aurati, ya Allah tutupilah kejelekanku. Ya, kamu sering minta begitu? Ada dua maksud dari doa itu. Yang pertama doanya orang awam kayak kita nih. Ya Allah tutupilah kejelekanku. Artinya ya Allah saya mau jelek tapi jangan ada yang tahu ya Allah ya. Tutupin ya Allah. Gitu loh maksudnya. Ya, yang penting ya. Itu doanya orang awam. Nah kalau orang alim gimana? Ya Allah tutupi kejelekan, maknanya jangan munculkan keinginan jelek di hatiku ya Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi kamu harus memaknai yang tadi. Potensi jelek itu ada sebenarnya. Ya iyalah hamba itu potensi apa saja ada. Kalau Allah nggak nutupin, nggak menjaga, Nabi aja potensinya ada, kan dimaksumkan sama Allah. Gitu kan? Allah menjaganya. Allah melindunginya hingga dia nggak sampai maksiat gitu loh. Nah kalau kita kan nggak masuk, nggak dijaga Allah hingga potensinya muncul. Nah harapannya apa? Ya Allah tutupin, jangan dimunculkan lagi lain waktu. Mudah-mudahan ini pingin yang terakhir gitu loh. Hingga senantiasa berhubungan sama kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cuman keinginan baik yang kita hubungan sama Allah, tapi keinginan jelek juga kita hubungan sama, tapi di dalam hati, jangan diomong.
Lu kok zina? Allah yang kasih pingin, gimana lagi? Gaplok yang begitu. Allah yang ngasih pingin. Iya, nggak usah diomongin. Yang ditanya kenapa kamu zina? Terlalu cantik saya sampai. Nah, begitu pantas gitu loh. Bukan Allah yang bikin. Nah, ini itu maknanya Superman. Sesuatu yang di dalam ditaruh di luar itu nggak pantas. Kita yang di dalam ya kita simpan di dalam, yang di luar ya kita taruh di luar. Kalau kamu kok berbuat jelek, kenapa? Iya, saya lupa. Ya iya dong. Nggak bisa, hakikat kok ditaruh di luar-luar nggak bisa. Kamu jadinya nanti apa? Kata orang itu pokrol itu nggak pada tempatnya gitu loh. Ada orang mau sholat, ya Allah sholat. Orang nggak bisa sholat disuruh sholat, itu nggak usah diomong. Udah tahu nggak diomong. Kalau nggak bisa sholat disuruh sholat berarti ngapain? Nanti ditolong biar bisa sholat. Kerjain aja yang penting lu. Kan saya nggak bisa, udah dikerjain belum? Lu berdiri aja ntar jadi nggak sholatnya? Kalau jadi ditolong sama Allah berarti kamu untuk sholat. Kalau kamu punya budak kamu nganggur, kamu apain? Dikasih kerjaan. Lah kita malaikat jin itu hambanya Allah nganggur semua. Sama Allah diapain? Dikasih kerjaan. Malaikat, lu nyabut nyawa kasih kerjaan, bukan bantu Allah, bukan dikasih kerjaan. Berarti ditolong sama Allah untuk punya pekerjaan. Yang nyabut nyawa ditolong Allah, dikasih kerjaan. Yang nyatet ditolong Allah, bukan nolong Allah, bukan, nggak ada yang nolong Allah, nggak ada. Kita ditolong Allah, dikasih pekerjaan, gitu loh. Sholat ditolong Allah, puasa ditolong Allah, zakat ditolong Allah. Itu dikasih kerjaan sama Allah namanya. Udah dikasih kerjaan, ditolong. Upahnya mana ya Allah? Lu kubayang ini. Gitu. Kenapa? Karena bagi orang awam ibadah saya itu muncul dari saya dia nggak bisa mengonekkan hatinya ini ditolong Allah. Kalau orang-orang muwahhidin bertauhid akan hingga nggak akan nuntut Allah habis sholat upahnya mana ya Allah, nggak ada begitu, nggak ada. Habis sholat ya Allah alhamdulillah saya ditolong jadi orang yang sholat. Udah bagus ditolong jadi orang yang sholat. Kenapa? Ditolong sholat itu suatu sudah nggak perlu minta kebaikan yang lain gitu loh. Lu maruk amat kayaknya tamak, udah dikasih sholat, dikasih kebaikan. Iya, bukan minta upah. Minta itu mau ngakuin, bukan nuntut Allah. Ada orang anak mau sekolah dijanjiin lulus sepeda. Asal berangkat lihat muka bapaknya sepeda. Besok berangkat lagi sepeda. Bapaknya kesel. Iya. Sepeda lagi. Gue juga tahu bukan tugas kita ngingetin Allah, bukan. Ya Allah, pahala nggak usah diingetin Allah, nggak ada lupanya, nggak ada. Lu nggak usah ingetin Allah pahala. Lu kerjanya beres nggak? Lu teliti aja dulu, yang penting beres nggak lu kerjanya. Tugas kamu membereskan perintahnya Allah. Dohirnya beres nggak? Batinnya beres nggak? Urusan nanti pahala akan dikasih itu urusan Allah. Bukan tugas hamba nuntut kepada Allah. Kadang kita nggak sampai pada makna itu. Jadi orang yang nggak ngerti makna ketuhanan yang kedua ini nggak akan bisa menghubungkan apapun kepada Allah.
wa yalzimu aidzon wujuba ittisafihi ta'ala bil hayati liwujubi tawakkufi wujudi tilka sifati ala sifatil hayat. Ini sudah kita bahas. Artinya untuk urusan penciptaan memang urusannya kudrat, iradat, ilmu, karena tiga ini berhubungan. Terus hubungannya sama hayat apa? Oh, hubungan sama hayat, kalau nggak ada hayat, tiga sifat ini nggak akan ada, gitu loh. Oh, nggak ada hidupnya, gimana ada kudrat, iradat, ilmu? Maka berarti untuk menciptakan alam, pencipta itu wajib bersifat empat ini. Ada hidupnya, ada kudratnya, ada iradahnya, ada ilmunya. Maka wajib empat sifat ini ada pada Allah. Begitupun kelazimannya, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Maka dengan adanya empat ini, Allah dibutuhkan oleh semua makhluk secara umum. Maknanya nggak ada satupun yang terlepas dari kudrat dan iradahnya Allah dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ditambah lagi satu, yaitu wahdaniyah. Wa yujibu lahu ta'ala aidzon al-wahdaniyata id law kana ma'ahu tsanin fil uluhiyah lama iftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzihi ma hina idzin kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu ta'ala. Maka yang menunjukkan pula semuanya butuh kepada Allah selain sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat apa? Sifat wahdaniyah. Kenapa? Apabila ada dua Tuhan, maka berarti butuhnya makhluk terbagi jadi pada dua Tuhan. Umpamanya Tuhan ada dua, berarti sebagian makhluk butuh sama Tuhan A, sebagian butuh sama Tuhan B. Maka itu kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu harus semuanya butuh pada Dia. Andai Tuhannya dua, berarti kebutuhannya akan terbagi. Sebagian butuh sama yang satu, sebagian butuh sama yang, maka kedua-duanya pasti bukan Tuhan. Birokrasi. Jadi nggak mungkin kalau butuhnya kita kepada selain Allah, yang menunjukkan ada Tuhan lain selain Allah, ini nggak mungkin. Maka menetapkan bahwa Allah itu Tuhan, maka wajib seluruhnya butuh kepada Allah. Maka mewajibkan bagi Allah kudrat secara umum, iradat secara umum, ilmu secara umum, sifat hayat dan sifat wahdaniyah. Kalau enggak wahdaniyah gimana? Maka walaupun ini secara umum, butuhnya makhluk akan dibagi jadi dua. Kalau Tuhan yang satu punya makhluk juga, Tuhan yang satu punya makhluk juga, berarti kebutuhan akan terbagi. Kayak orang yang meyakini ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Kayak ada dua Tuhan, ada Tuhan kegelapan, Tuhan terang. Nggak ada begitu, nggak ada. Maka nanti butuhnya makhluk kepada Tuhan terbagi. Sebagian butuh sama yang satu, sebagian butuh sama yang lainnya. Itu mustahil. Karena yang namanya Tuhan harus semuanya butuh kepada Dia. Jadi selain empat sifat ini, ditambah kelazimannya 4, jumlahnya 8, ditambah lagi wahdaniyah, maka jumlahnya berapa? 9 sifat. Jadi jelas nih, 20 sifat dibagi 2,
9 sifat menunjukkan segalanya butuh kepada Allah, 11 sifat menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Nyambung? Maka ini yang menunjukkan ta'rif atau makna yang kedua dari makna ketuhanan. Terus ditambah lagi, nanti masuk lagi perkara yang mustahil dan yang jaiz. Nanti kita akan jumlah berapa jumlah keseluruhan yang masuk pada makna pertama dan berapa jumlah keseluruhan yang masuk pada makna yang kedua. Tadi yang kita hitung baru perkara apa? Wajib. Wajib dibagi dua. Satu makna 11 sifat masuk makna pertama, 9 sifat masuk makna kedua. Yang mustahil sama, kalau wajibnya dibagi dua, yang mustahil juga dibagi dua. 11 sifat yang mustahil masuk makna istighna, 9 sifat yang mustahil masuk makna iftikor. Jadi kalau mau dijumlah berapa? Yang wajib dan mustahil yang masuk makna yang pertama jumlahnya 11 tambah 11 berapa? 22 sifat. Yang masuk makna iftikor makna kedua 9 tambah 9 berapa? 18. Wajib dan ditambah lagi yang jaiz. Berapa yang jaiz? Nanti kita bahas perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan dengan kajian ini hati kita semakin menjadi hati yang bisa mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengesahkan Allah, bisa menghubungkan segala kejadian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubatan taghfir kulli wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.